Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Wala haula wala quwwata illa billah, ma ba'd. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya dari kitab Bulughul Maram. Berkata Al-Hafidz rahimahullahu ta'ala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu, barang siapa yang menahan amarahnya, kaffallahu anhu adabah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menahan adabnya kepada dia. Akhrajahu Tabrani fil Awsat. Tentang masalah ini, rahimakumullah, telah lewat hadis di awal-awal pembahasan tentang masalah akhlak-akhlak yang jelek. Hadis yang masyhur ketika seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, ya Rasulullah, ausini, wahai Rasulullah, berikanlah wasiat kepadaku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, janganlah kamu marah. Nah, dengan beberapa tafsiran yang sudah kita sebutkan dulu. Jadi antaranya, la taghdab, jadi jangan kamu mengumbar amarahmu, ia mengikuti hawa nafsu ketika marah, tidak kontrol ketika marah. Faraddada miraran, dan diulang-ulang oleh sahabat tersebut minta wasiat. Rasulullah juga menjawab dengan ucapan la taghdab. Dalam riwayat yang lainnya juga sudah sering kita dengar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, laisa syadidu bisur'ah, orang yang kuat itu, kata Rasulullah, bukanlah yang dia jago bergulat, yang kuat di dalam bergulat mengalahkan yang lain. Walakin, namun syadid, seorang yang kuat itu adalah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, seorang yang mampu menguasai dirinya, yang bisa menguasai dirinya ketika marah. Ketika muncul satu perkara yang membuatnya marah, dia bisa mengontrol dirinya, menguasai dirinya. Ini seorang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa man kaffa ghadabahu satarallahu auratah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menahan amarahnya, satarahullahu
auratah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aurat dia. Allah akan menutup aibnya, akan menutup celah-celahnya, aib-aib orang tersebut. Ini qadbillah rahimana rahimakumullah. Dan di antara pembahasan yang berkaitan dengan masalah ini adalah masalah kadzmul ghaib, menahan kejengkelan, tidak melampiaskan kejengkelan kita kepada seseorang. Yang ini kata Allah Subhanahu wa taala termasuk sifatnya orang-orang muttaqin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin." Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin, dan untuk mendapatkan surga. Arduhal samawati wal ard, yang luasnya surga itu kata Allah seluas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Ini ayat di antara ayat yang dijadikan dalil oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah, satu akidah dan prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita meyakini bahwasanya apa? Annal jannah, bahwa surga sudah ada. Bahwasanya surga telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Surga telah ada, neraka juga telah ada. Iya. Wasyahid, Allah Subhanahu wa taala menyatakan surga yang luasnya seluas langit dan bumi tersebut, kata Allah Subhanahu wa taala, u'iddat lil muttaqin, telah dipersiapkan, telah diciptakan oleh Allah, telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah u'iddat bagi siapa? Jika kalian tidak mampu melakukannya, dan kalian tidak akan mampu mendatangkan satu surat yang semisal Al-Quranul Karim, maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fattaqun nar, takutlah kalian kepada neraka. Waquduha an-nas wal hijarah, yang neraka itu kayu bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Iya, u'iddat lil kafirin. Dan neraka itu u'iddat, telah dipersiapkan, telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipersiapkan bagi mereka, bagi orang-orang yang kafirin. Ini dalil Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita meyakini di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, annal jannata wan nar makhluqatan, adalah dua makhluk Allah Subhanahu wa taala, mawjudatan al-an, dan kedua-duanya telah ada sekarang. Sehingga di antara nikmat kubur, di antara nikmat kubur yang didapat oleh seseorang di kuburannya, apa itu? Apa? Di antara nikmat kubur adalah, ya, dia ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tempatnya di surga. Sebaliknya, di antara bentuk azab kubur, ya, seorang ditampakkan kepada dia neraka jahanam kepadanya. Ini qadbillah rahimana rahimakumullah, satu prinsip di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahwasanya surga telah ada, yang Allah persiapkan bagi orang bertakwa. Siapa di mereka orang-orang bertakwa? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yunfiquna
fis sarra'i wadh-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Di antara sifat orang bertakwa dalam ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang berinfak, menginfakkan harta mereka fis sarra'i wadh-dharra, dalam keadaan lapangnya, dalam keadaan punya kelapangan harta, dan dalam keadaan terkena kesempitan harta, dia tetap berusaha berinfak. Wal kadhimina ghaidh, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa menahan amarah mereka, menahan kejengkelan mereka. Wal 'afina 'anil nas, mereka adalah orang-orang yang senantiasa memaafkan manusia. Ini di antara sifat orang-orang bertakwa. Asy-Syaikh Muhammad Al-Shabih hafizahullah taala punya satu kitab ini saya pegang, Fadlu At-Tasamuh Was-Safah Wal 'Afwi wa Khadmil Ghaib. Beliau bawa beberapa riwayat yang menunjukkan tentang 6 keutamaan seorang menahan amarah, menahan kejengkelannya, tidak melampiaskan kejengkelan yang ada di hatinya. Iya, keutamaan sifat pemaaf. Di antara kita baca beberapa hadis sebagai nasihat bagi kita. Yang pertama, hadis yang barusan kita baca yang panjang sebetulnya, saya baca dari sebagiannya. Kata beliau, satu hadis dari Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, anna rajulan jailan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang seorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, ayyun nas ahabbu ila Allah, siapa manusia yang paling Allah cintai? Tentunya perlu kita ketahui untuk kita mengamalkannya, untuk berusaha menjadi orang yang paling Allah cintai. Pertanyaan sahabat tersebut, siapa orang yang paling Allah cintai? Ini dalil bagi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat cinta. Allah Subhanahu wa taala yuhibbu wa yuhab. Allah Subhanahu wa taala dicintai dan mencintai makhluknya yang salihin, yang berhak dicintai. Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ayyul a'mali ahabbu ila Allah, dan amalan apa yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai? Demikian juga yang menunjukkan bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Sebagian amalan itu lebih afdal, lebih Allah cintai daripada yang lainnya. Disebut oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beberapa faktor, beberapa sebab yang menyebabkan satu amalan itu lebih utama dibanding yang lain. Iya, yang pertama tentunya satu amalan lebih afdal dari yang lain karena jenisnya. As-salat, salat tentunya iya adalah amalan yang paling afdal dibandingkan yang lain. Karena salat adalah rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Ya, salat dibandingkan ibadah yang lain lebih afdal. Yang kedua kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, bi'tibar an-naum. Iya, satu amalan yang wajib tentunya Allah lebih Allah cinta dibandingkan amalan yang sunnah. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah seorang hamba bertakarrub kepadaku dengan satu amalan yang lebih aku cintai dibandingkan ketika dia mengamalkan satu amalan yang aku wajibkan. Mengamalkan satu kewajiban, lebih Allah cintai dibandingkan amalan-amalan yang sunnah. Yang kedua, Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala bi'tibar az-zaman. Waktu-waktu tertentu amalan yang dilakukan waktu-waktu tertentu lebih afdal, lebih dicintai dibandingkan yang lain. Makanya Rasulullah SAW menyatakan tentang 10 hari bulan Dzulhijjah,
Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min a'malin ahabbu ila Allah." Tidaklah ada amal yang lebih Allah cintai dibandingkan yang fi asri Dzulhijjah, yang dilakukan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Amalan juga lebih afdal, lebih utama dibandingkan yang lain bi'tibaril makan. Nah, tergantung dengan zaman, dengan tempatnya. Sehingga salat di Masjidil Haram lebih afdal daripada salat di Masjid Nabawi. Salat di Masjid Nabawi lebih afdal daripada salat di Masjid Aqsa. Salat di Masjid Aqsa lebih afdal daripada salat di tempat lainnya selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Inilah amal. Sehingga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka orang-orang yang semangat mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, semangat untuk beramal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertanya, apa amal yang paling Allah cintai? Yang pertama dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling Allah cintai adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dia bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Hidupnya dia bermanfaat bagi orang lain. Semakin dia memberikan manfaat kepada yang lain, maka semakin Allah cintai. Wahabul amali ilallah, dan amalan yang paling Allah cintai kata beliau adalah sururun tudkhiluhu ala muslim. Rasa gembira yang engkau masukkan ke dalam seorang muslim. Rasa gembira yang dengan sebab perbuatanmu, dengan sebab ucapanmu, seorang muslim menjadi gembira. Memberikan rasa gembira kepada seorang muslim menjadi sebab gembiranya seorang muslim. Alhamdulillah rahimani wa rahimakumullah. Di saat asyaitan, kata Allah Subhanahu wa taala, innaman najwa minasyaitan liyahzuna alladhina amanu wa laysa bigharihim. Najwa, bisik-bisik itu kata Allah Subhanahu wa taala datang dari syaitan. Apa syaitan tujuannya? Kata Allah Subhanahu wa taala, liyahzuna alladhina amanu. Syaitan lakukan itu untuk membuat sedih orang-orang beriman. Itu perbuatan syaitan. Makanya ditafsirkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis Rasulullah SAW yang masyhur, ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jizan, fa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kadza lakana kadza wa kadza. Tapi kata Rasulullah SAW, walakin qul qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Fa inna law taftahu amal syaitan. Ketika terkena bencana, ketika terkena sesuatu yang tidak menyenangkan, jangan seseorang mengucapkan, kalau seandainya saya tidak berbuat begini, saya tidak akan terkena begini. Kalau seandainya saya tidak berangkat ke sana, mungkin saya tidak akan terkena musibah ini. Jangan. Karena kenapa kata Rasulullah SAW? Fa inna law, karena ucapan law, kalau dalam konteks seperti ini, ketika mendapatkan musibah dia bilang begini, itu adalah membuka perbuatan syaitan, membuka pintu bagi syaitan untuk berbuat pada diri kita. Apa kata para ulama maksudnya? Di antara ini, syaitan akan membisik-bisikan penyesalan pada hati kita. Syaitan akan membuat sedih kita. Ini syaitan. Adapun seorang muslim, kita kepada sesama kita, berusaha sebisa mungkin untuk membuat rasa gembira, untuk mendatangkan rasa gembira kepada sesamanya. Di antara amalan yang paling afdal, kata Rasulullah, adalah sururun yudkhiluhu al-muslim. Ketika Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dan dua sahabatnya diboykot Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 50 hari. Ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan bahwasanya Allah memberikan taubat kepada mereka, langsung seorang sahabat berangkat. Dijelaskan oleh seorang perawi. Suaranya itu mendahului jalannya dia. Apa fungsinya? Apa yang diinginkan oleh dia?
yang diinginkan oleh dia dengan lari cepat tersebut sambil teriak-teriak adalah memberikan bisyarah, memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik untuk membuat gembira Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu. Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika mendapatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muadz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibad 'ala Allah," dan seterusnya. Apa kata Muadz di akhir hadis? Kata Muadz, "Ya Rasulullah, afala ubashshirun nas?" Ya Rasulullah, bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Ini qadafillah rahiman rahimakumullah. Di antara amal yang paling afdal adalah surur, mendatangkan, menyebabkan seorang muslim gembira dengan ucapan kita dan dengan perbuatan kita. Atau kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takshifu anhu kurbatan. Atau kamu berusaha membantu dia menghilangkan kesusahannya. Atau kata beliau, taqdi anhu dainan. Atau kamu bayarkan hutangnya. Ketika dia punya hutang dan kita tahu dia terlilit utang, di antara bentuk amal yang paling baik adalah kita membantu membayarkan hutangnya. Tatruda anhu ju'an. Atau kita mengusir rasa lapar kepada dirinya. Ketika kita tahu dia kelaparan, dia kurang makan, dia kekurangan bahan pangan, dibantu untuk mengusir kelaparannya. Ini pun termasuk amalan yang terbaik kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang bagaimana keutamaan membantu saudaranya yang muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wala in amshi ma akhin fi hajati." Sungguh kata beliau, jika aku berjalan bersama saudaraku dalam kebutuhannya, ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Aku berjalan membantu dia untuk menyelesaikan kebutuhannya. Itu lebih aku senangi dibandingkan aku i'tikaf selama sebulan di masjid ini, Masjid Nabawi. Perbandingan dengan i'tikaf sebulan di Masjid Nabawi. Aku berjalan membantu saudaraku untuk menyelesaikan kebutuhan-kebutuhan dia, lebih aku cintai, lebih aku senangi dibandingkan aku i'tikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kaffa ghadabahu satarahullah auratah." Barang siapa yang menahan amarahnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup auratnya, menutup aibnya. Wa man qadhaba ghairah, dan barang siapa yang menahan kejengkelannya, tidak melampiaskan kejengkelannya, walau sya'an yumdi'ahu Allah, padahal sesungguhnya kalau dia mau melampiaskan, bisa dilampiaskan, mana Allahu qalbahu raja'an yaumil qiyamah, maka Allah akan penuhi hatinya dengan rasa sifat raja, perasaan harap rahmat Allah di hari kiamat nanti. Dalam riwayat yang lain juga disebutkan oleh Syekh Al-Wasabi hafizahullah taala dari hadis Muadz bin Anas radhiyallahu anhu, kata beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qawama ghaidhan, barang siapa yang menahan kejengkelannya, wa huwa qadirun ala an yunfidahu, dalam keadaan dia mampu untuk melampiaskannya, punya kesempatan, punya kemampuan untuk melampiaskan kejengkelan tersebut, da'ahullahu ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, Allah akan memanggil dia nanti di hari kiamat di hadapan makhluknya untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil di hadapan makhluk Allah di hari kiamat nanti, hatta yukhayyirahu Allahu min al-huril 'ain ma syaa, dan Allah menyuruh dia untuk memilih bidadari yang mana yang mau dia pilih, yang dia kehendaki. Dipanggil ke depan, dipanggil di hadapan makhluknya, pun Allah berikan keutamaan untuk disuruh untuk memilih bidadari yang dia mau
sebagai nikmat Allah Subhanahu wa taala bagi dia di hari kiamat nanti. Fadhila rahimana rahimakumullah. Ini di antara yang menunjukkan tentang keutamaan kaful ghadab. Di antara yang menunjukkan tentang keutamaan khadmul ghaib, menahan amarah dan kemudian menahan kejengkelan kita kepada sesama. Namun disebutkan Imam Sana'ani rahimahullahu taala, hal tersebut adalah perkara yang berat. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wala yakunu dzalika illa bil hilmi was-sabri wa jihadin nafs." Tidak bisa seorang berbuat seperti ini. Dia bisa menahan marahnya ketika muncul yang menyebabkan dia marah. Tidak bisa dia menahan kejengkelannya ketika jengkel, kecuali yang pertama dia punya sifat hilm. Hilm, kesantunannya. Dia berpikir ke depan. Akibat-akibat akan muncul ketika dia melampiaskan amarahnya, kejengkelannya. Yang kedua kata beliau rahimahullahu taala, wassabar. Dia harus tumbuhkan sifat sabar pada dirinya. Sabar 'alal adza, sabar dalam menghadapi gangguan-gangguan celaan manusia. Dan yang ketiga kata beliau rahimahullahu taala, dengan jihadun nafs, dengan menjihadi dirinya. Tiga perkara ini yang akan membantu seseorang untuk bisa menahan amarah, untuk bisa menahan agar tidak melampiaskan kejengkelannya kepada orang lain. Yang pertama adalah hilm, senantiasa santun di dalam bertingkah laku, berpikir panjang ke depan ketika mau berbuat. Yang kedua adalah sabar, dan yang ketiga kata beliau, kata Imam Sana'ani rahimahullahu taala, menjihadi dirinya. Fadhila rahimana rahimakumullah. Adapun amalan sahabat yang menjadi uswah kita dalam masalah ini adalah hadis yang masyhur. Ketika datang seorang kepada Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, minta izin untuk bertemu dengan Amirul Mukminin. Ternyata ketika orang ini diberikan kesempatan bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia mengucapkan ucapan yang tidak beradab. Dia berkata, "Ya Ibn al-Khattab." Ini pertama. Berkata kepada Amirul Mukminin, manggil namanya. Kata dia, "Ibn al-Khattab, wahai Ibn al-Khattab, ma tu'tina jazala." Ini celaan pertama. Kamu ini tidaklah memberikan kepada kami pemberian banyak. Yang kedua, wala tahkumu bainana bil 'adl. Ini celaan kedua. Dan kamu tidak menetapkan hukum yang adil di antara kami. Disebutkan oleh perawi, faghadiba Umar hatta hamman yuqi'a bihi. Maka muncullah kemarahan Umar radhiyallahu anhu, sehingga beliau sempat ingin untuk menghukum orang ini, memberikan iqab kepada orang ini karena tidak beradab di hadapan Amirul Mukminin. Naam radhiyallahu anhu. Namun berkata seorang sahabat yang lain, Al-Khur bin Qais radhiyallahu anhu, kata beliau, Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, Inna Allah qala li nabiyhi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada nabinya, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Wahai para mukminin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan dan berkata kepada nabinya, khudhil afwa, berikanlah al-'afw, pemaafan,
Wa'mur bil 'urfi, dan perintahlah kepada ma'ruf. Wa'arid 'anil jahilin, dan berpalinglah dari orang bodoh. Dia mempedulikan orang yang bodoh. Kata beliau, wa inna hadza minal jahilin. Orang yang ini yang sedang bicara di hadapan ini ya, di hadapan ini wahai mukminin, ada termasuk orang-orang yang bodoh yang diperintahkan oleh Allah kita untuk berpaling darinya. Ketika mendengar nasihat ini, Umar bin Khattab radhiyallahu an, kata perawi, wa kana waqafan. Iya, dia adalah seorang yang senantiasa waqaf, berhenti sesuai dengan batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Iya, ketika diingatkan dengan ayat Allah langsung. Iya, walaupun dalam keadaan mampu untuk melampiaskan Amirul Mukminin. Dia adalah Amirul Mukminin, dia mampu untuk menghukum orang ini, berkuasa untuk menghukum orang ini. Iya, tapi ketika mendapatkan nasihat seperti ini dia berhenti. Kemudian khawfillah rahimana rahimakumullah, demikianlah hendaknya kita. Iya, Ahlus Sunnah As-Salafiyun berusaha untuk menahan amarah karena sebab-sebab duniawi tentunya. Kata Aisyah radhiyallahu an, Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah marah kecuali idzan tuhika hurumatullah, kecuali ketika perkara-perkara pengharaman Allah, syarat Allah dilanggar. Nah, ditahan amarah, jangan mengumbar amarah. Dan kemudian juga diantara adab yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya, dituntunkan oleh salafun salih adalah khadmul ghaib. Nah, menahan kejengkelan, tidak melampiaskan kejengkelan, mengingat-ingat akan keutamaan seorang yang menahan kejengkelannya. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan dia kesempatan memilih bidadari-bidadari yang ada nanti di hari kiamat. Nah, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.